selamat malam. Apa kabar? Aku harap kamu selalu baik-baik saja ya. Walaupun kamu gak baik-baik aja, kamu selalu bisa kok cerita ke aku. Langsung aja kamu DM di Alindra Entertainment atau kamu langsung email ke sini ya. Well, karena sometimes yang kita butuhin tuh emang cuma didengar kok. Jadi I'm here to listen. Dan hari ini kita ketemu di Cerita Sebelum Tidur episode ke-6. Oke. Dan Revi udah tersambung sama seseorang yang ada di ujung sana. Kita sapa dulu yuk. Hai. Hai juga. Hai, wah ini cowok ya. Kita kenalan dulu. Namanya siapa nih? Stephen. Stephen. Oke, jadi Revi sekarang udah tersambung sama Stephen. Stephen yang ada di mana? Lagi di Bekasi. Lagi di Bekasi. Oke. Stephen, gimana keadaan di sana? Lockdown? Lockdown, jadi belum bisa kemana-mana. Kegiatan masih di rumah-rumah saja. Oke. Stephen umur berapa ya kalau boleh tahu? Sekarang menginjak usia jalan 27 nih. Jalan 27. Oke. So, Stephen setiap hari kesibukannya apa? Sebelum lockdown? Oh, kalau untuk saat ini kita ada ditugaskan di salah satu maskapai penerbangan. Oke. Karena sekarang mungkin lagi situasi pandemi COVID seperti ini, jadi memang kita dibatasi untuk jam kerjanya seperti itu. Oke. So Stephen hari ini pengen cerita apa? Ya, cerita tentang masa lalu di mana itu apa ya, yang dulunya kita sebut sebagai sebuah kemanisan sekarang menjadi sebuah rasa hambar yang hilang begitu saja gitu. Oke, seperti apa itu? Iya, jadi ini sebenarnya pengalaman apa ya, kalau dibilang pengalaman kita menjalin satu hubungan dengan orang lain gitu kan. Jadi mungkin di siaran ini juga siapa tahu mereka mendengar dan mereka bisa memaafkan saya gitu. Banyak ya berarti mereka. Iya, jadi memang dulu awal mula saya lulus dari SMA, kemudian selesai dari SMA saya lanjutkan pendidikan saya di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di Cilacap. Jadi waktu itu saya di satu instansi akademi, di mana di situ yang mendidik kita menjadi calon-calon pelaut handal. Tapi emang kalau dibilang nggak nyambung ya, sekarang kerja di penerbangan, sempatlah terjalin satu hubungan romantis, kisah kasih yang memang benar-benar kita emang benar-benar menjalin lah gitu. Awal mulai itu kita ketemu dan pokoknya dia benar-benar mensupport dan mendukung saya gitu. Sampai akhirnya saya merasa nyaman hingga pada akhirnya kita menjalin hubungan. Saya ingat sekali itu di tahun 2015 waktu itu di bulan September tanggal 20 itu awal kita menjalin sebuah kesepakatan, awal kita menjalin sebuah perjanjian gitu. Nah, namun kemudian seiring berjalannya waktu, karena profesi yang saya jalani membutuhkan berbagai macam sertifikasi, hingga pada akhirnya saya melangkahkan kaki ke beberapa tempat untuk mengambil sesuaian supaya kita dianggap layak untuk menjadi seorang pelaut. Pada saat mungkin saya menginjakan kaki untuk mengambil lisensi tersebut, di mana komitmen dan keteguhan hati mulai bergoyah gitu. Komitmen dan keteguhan hati terhadap hubungan atau terhadap pengambilan license? Oh, keteguhan hati terhadap hubungan. Di situ mulai sempat kenal-kenal dengan beberapa sosok wanita yang menurut saya dia lebih dekat, dia lebih ada gitu. Padahal perempuan yang pertama yang menjalin hubungan dengan saya memang dia luar biasa sabarnya, sangat-sangat sabar lah menurut saya. Pada saat saya ke salah satu kota gitu kan,
kenal lah dengan salah satu sosok perempuan yang memang kebetulan sama-sama profesi dengan saya untuk meningkatkan dan melanjutkan karirnya di bidang kelautan. Oke. Kenal lah saya dengan dia. Kemudian kita sama-sama saling perhatian. Ketika di kelas pun sama-sama duduk bersampingan, gitu. Kemudian kalau pulang jalan bersamaan. Sampai nggak tahu-taunya hingga pada akhirnya nggak kerasa rasa itu mulai muncul. Oke. Tapi ketika rasa ini mulai muncul di hubungan sebelumnya, apakah masih lanjut atau gimana? Masih. Masih Jadi, ya, masih lanjut. Saya dengan yang sebelumnya pun memang bahasanya belum ada kata break gitu ya. Oke. Masih Tapi lanjut. komunikasi masih lancar ya. Jadi memang saya sempat ingat gitu ya pesan teman saya, kalau mau cari yang lain tetapkan satu yang paling paten gitu. Jadi ya kita ya disitulah saya kenal dengan sosok wanita yang memang benar-benar ada dan dekat di samping saya. Nggak lama kita jadian. Kita jadian dan posisinya memang dia infonya ya dia nggak punya cowok, dia nggak punya orang dekat, teman dekat dan lain sebagainya gitu. Kemudian karena saya waktu itu ada tugas juga atas pengambilan untuk ujian kan. Nah pasca ujian saya pindah juga di Surabaya gitu kan. Sesampainya di Surabaya sana juga kenal dengan banyak sosok wanita juga di sana di Surabaya gitu. Tapi bukan sebenarnya gini ya, gimana ya, dikata ini menjadi sebuah apa ya, dibilang pria gampangan juga tidak, tapi ini menjadi sebuah apa ya, memang niatnya pada waktu itu mencari sebuah pengalaman dalam hati gitu loh, dalam hal perasaan gitu loh. Gimana sih rasanya memiliki hubungan ketika ada di Surabaya, gimana sih rasanya memiliki hubungan ketika kita ada di salah satu tempat yang lain begitu. Terus akhirnya di Surabaya cari lagi. Ya ternyata di Surabaya kenal lagi dengan sosok perempuan. Oke. Dengan sosok perempuan. Nah yang perempuan yang pertama ini mulai agak curiga. Oke. Gitu loh. Mulai agak curiga dengan sifatku yang agak sedikit cuek, yang agak sedikit kurang perhatian gitu. Bentar. Sedikit. Yang pertama nih, perempuan yang pertama ini lokasinya ada di mana? Di Cilacap. Yang kedua sama di Cilacap juga. Yang kedua di Semarang. Oh, yang kedua di Semarang. Yang ketiga ini baru di Surabaya, ini baru kenal lagi ya. Iya betul. Terus yang di Cilacap mulai, aduh kenapa nih kok agak cuek gitu ya? Iya, yang di Cilacap tuh mulainya bahasanya mulai merasa kepo, terus mulai cari tahu lah bahasanya gitu loh. Kenapa sih kok yang tadinya perhatian jadi nggak perhatian gitu kan? Stephen lo udah mulai bingung nih multitaskingnya gimana ya? Sampai hampir dia ngechat semua teman saya tuh. Wow. Jadi kan karena kebetulan kan kita kan kalau berangkat kan nggak mungkin sendiri kan, bisa 10 orang, kadang 15 orang. Nah sampai dia chatin semua tuh teman-teman saya. Ya saya sampaikan ke dia tidak ada apa-apa kok gitu kan, mungkin emang hanya karena sibuk kegiatan, mungkin karena emang hanya sibuk saya materi dan lain sebagainya. Jadi emang maaf kalau agak-agak jarang-jarang chat. Tapi kamu online gitu kan, tapi kamu update status kata dia. Makanya kalau banyak itu platformnya beda-beda dong. Iya kan? Ya nggak mungkin karena waktu itu kan ibarat kata saya juga belum terlalu mapan juga ya memikirkan tentang suatu hubungan, jadi memang masih dalam masa dan tahap uji coba gitu. Jadi ya udah cuek aja gitu ya, jalan sebagaimana adanya gitu ya. Nah terus akhirnya saya lumayan lama juga waktu itu di Surabaya, hingga pada akhirnya ya emang kita nggak ada status sih gitu. Nah yang kedua pun mulai agak-agak curiga nih. Yang kedua mulai agak-agak curiga, dia mulai ngajak ketemu gitu kan, dan dia pernah bilang ya udah aku ke Surabaya kayak gitu. Oke, sampai akhirnya si cewek yang di Semarang pengen ke Surabaya, terus? Ke Surabaya, tapi
tahan-tahan karena maksudnya jangan sampai dia datang ke Surabaya gitu kan, karena nantinya yang saya takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah terus akhirnya saya ke Semarang gitu. Iya, nah singkat cerita akhirnya saya ke Semarang untuk menemui dia kan gitu. Karena bahasanya udah mulai nggak enak gitu, akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke Semarang. Ya pokoknya singkat cerita ya memiliki hubungan dengan 7 orang wanita lah, kurang lebih seperti itu. 7 orang wanita di waktu yang sama? Atau 7 orang? Bersamaan. Hah? Iya. Serius? Serius, ini real memang. Pokoknya sampai pada akhirnya dari 7 itu hanya 1 yang bertahan sampai saat ini. Yang di Cilacap ya? Iya, dia bener-bener apa ya bahasanya, bener-bener menghargai. Ya bukan menghargai, bahasanya memang bener-bener beda dengan yang lainnya gitu. Tapi tahu dengan perjalanannya Steven yang dalam satu waktu berjalan bareng sama 7 perempuan. Tahu, bahkan dia sempat sering menyampaikan ke saya, dan saya pun juga sering menyampaikan ke dia bahwasanya ya udah, kalau memang kamu memang masih mau sama aku gitu kan, kondisi aku udah sering nyakitin kamu, kondisi aku udah sering ngianatin kamu itu. Dia menyampaikan ya wajar, namanya juga di usia kita ini ya memang kamu lagi apa, kalau dia bilang tuh kamu lagi puber, kamu lagi cari-cari perempuan yang memang pengen di sana ada, di sini ada, kayak gitu. Apalagi dengan profesi gue sekarang seperti ini. Keren banget, wow, keren banget deh. Sampai pada akhirnya kan saya lulus lah tuh dari institusi tersebut, ya kan, dan dia pun juga saya sampai saat ini. Keren. Terus nih kakak Steven, mumpung lagi ditayangin di semua orang bisa nonton ya, mau ngomong apa nih ke 6 perempuan dan 1 perempuan spesial yang masih bertahan sampai saat ini? Ya khusus 6 perempuan yang memang waktu itu pernah menjalin hubungan dengan saya, ya saya atas nama pribadi yang mengucapkan permohonan maaf manakala memang banyak menyakiti lah intinya gitu kan. Untuk dia yang memang setia menemani saya sampai saat ini, ya saya berpesan, ya yang pertama saya mengucapkan terima kasih gitu kan, udah mau perhatian, sudah bisa mengerti saya, sudah mau menemani saya hingga saat ini gitu kan, dari nol sampai sekarang saya beda profesi gitu kan. Yang tadinya saya profesinya di kelautan hingga pada akhirnya sekarang masuk ke dunia penerbangan. Gitu. Ini memang berkat support mungkin kan, doa dan dukungan dari dia juga hingga pada akhirnya saya sekarang bisa sampai di saat ini gitu loh. Dan pesan yang terakhir, ya sabar-sabar untuk menunggu saya datang ke rumah, menemui orang tua, dan menyampaikan sesuatu hal yang memang kita harapkan secara bersama gitu. Oke deh kakak Steven, terima kasih atas ceritanya. Oke, sama-sama. Wah, seru banget. Semoga nanti akhirnya bahagia ya, dan memang berakhir seperti apa yang diharapkan. Ya, terima kasih. Amin. Oke deh. Thank you kakak Steven. Bye. Bye. Oke, so itu tadi cerita sebelum tidur episode ke-6. Jadi, buat kamu perempuan-perempuan yang sedang dihadapkan oleh laki-laki yang masih mencari, ataupun sebaliknya ya, buat kamu laki-laki yang masih berhadapan dengan perempuan-perempuan yang masih mencari, kamu sabar-sabar aja deh, tenang aja. Yang pastinya itu nanti berakhir dengan 1 kok, tenang aja ya. Oke deh, yang pasti kamu jangan lupa untuk selalu berkomunikasi satu sama lain ya. Dan that's all for this episode. Thank you so much kamu udah nonton. Jangan lupa share, subscribe, komen, like video ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa cerita ya. Selamat tidur.